putusan Mahkamah Konstitusi itu putusannya erga omnes. Jadi dia berlaku untuk semua orang. Terus putusan berikutnya berubah. Dan berubahnya 180 derajat. Kalau benar bahwa registrasi kembali terhadap permohonan yang dicabut itu dilakukan di hari Minggu, itu sudah pelanggaran yang kedua. Ini jadi menarik sebenarnya. Jadi menarik. Berarti kalaupun ada pendapat-pendapat seperti Pak Saiful Mujani ini, berarti sah-sah saja kalau dari kajian politik. Oh ya. Ya, sah-sah saja. Iya. Nah, yang lain tadi kan Pak Palguna menyatakan bahwa tidak bisa merubah putusan yang sudah diucapkan, ya. Berarti kalaupun ada perubahan dengan putusan permohonan yang sejenis dengan putusan berbeda, dengan pertimbangan yang berbeda, kan itu yang bisa. Iya, betul. Nah, sekarang ini kan banyak sekali pergerakan-pergerakan publik, termasuk mahasiswa, BEM dan lain sebagainya, kecewa dengan putusan MK ini. Bahkan ada bahasa dengan melakukan gerakan atau kasarnya demo, berharap merubah putusan MK ini. Ya. Akan tetap juga tidak bisa kan Pak Palguna dalam artian yuridisnya ya, MK-nya ya. Tidak bisa. Berarti mubazir dong kegiatan mahasiswa atau BEM ini. Kalau dalam arti berharap bahwa MK akan mengubah putusannya, mungkin dikatakan mubazir. Tapi sebagai tekanan, sebagai kontrol publik supaya MK dalam membuat putusan itu berhati-hati, itu penting. Demokrasi tanpa partisipasi kan nggak ada demokrasi. Benar. Dan salah satu partisipasi demokrasi itu adalah demonstrasi. Walaupun itu kata Gabriel Elman, partisipasi yang dilakukan melalui demonstrasi itu tidak konvensional kan gitu kan, bukan yang tidak, ya kan, sedikit-sedikit belajar ilmu politik juga lah, walaupun kita seorang yuris kan. Kan kalau kita jujur, antara hukum dengan politik kan sejajar jalannya kan, dari tingkat 1 kita diajarkan begini waktu S1 ya, wajar dan sah saja. Sehingga kembali ke persoalan tadi Pak Palguna, berarti dengan tidak mempunyai manfaat langsung terhadap sebuah keputusan, tapi mempunyai pengaruh psikologis untuk sosial kontrol sebenarnya terhadap MK. Itu satu. Ya. Dan yang kedua, pengaruh yang kedua ini adalah bahwa kalau ada suatu putusan yang dianggap keliru, walaupun secara asas hukum ada yang mengatakan bahwa putusan pengadilan itu harus dianggap benar, gitu kan? Itu harus dianggap benar sampai ada putusan berikutnya yang sederajat atau yang lebih tinggi yang mengubah putusan itu, gitu ya. Itu kan ada persoalan legitimasi, bukan legalitas ya. Kalau legalitas sudah pasti legal. Ada persoalan legitimasi dari putusan yang seharusnya idealnya putusan hakim itu adalah dia memenuhi baik legalitas maupun legitimasi. Ini kan kepek kalau bahasa Bali dia jadi cedera satu yang soal legitimasinya ini yang tidak terpenuhi walaupun legalitasnya terpenuhi. Nah, dalam konteks itulah maka apa yang menyebabkan legitimasi ini berkurang? Ya salah satunya kan demo itu tadi. Karena ada ketidakpuasan. Ketidakberterimaan yang sebenarnya sumber ketidakberterimaan itu ada di putusan itu sendiri. Yaitu ketidakjelasan dalam pertimbangan hukumnya yang menyebabkan orang menjadi bertanya-tanya mengapa tiba-tiba mahkamah itu bisa tiba pada amar putusan yang seperti itu. Dan berbalik 180 derajat dalam hitungan menit. Itu kalau dilihat dari pengucapan ya. Walaupun tempusnya. Kalau yuris pasti ngomong selalu tempus, lokus kan. Nah, itu dan itu penting sebenarnya. Sebab kalau gimana kita mengatakan mahkamah itu akan menjadi mahkamah yang berwibawa itu tidak kalau tidak publik yang menyatakannya demikian. Saya ingin mencontohkan begini Pak Man. Sejak didirikan tahun 1949, Mahkamah Konstitusi Jerman, Bundesverfassungsgericht, itu tidak pernah turun, jangankan peringkat kedua. Peringkat pertama terus sampai dengan saat ini. Karena apa? Karena dua hal. Satu, karena di dalam pertimbangan putusannya itu selalu dia menjelaskan itu tadi ya. Alasannya ya walaupun kemudian yang kedua, proses rekrutmen hakimnya itu walaupun ada unsur politisnya, publik itu mendapatkan keyakinan bahwa hakim yang lolos untuk mengisi jabatan itu adalah memang hakim yang sudah melalui fit and proper test yang betul. Qualified lah ya. Betul. Sisi politiknya kalau di Jerman kan kita tahu,
Kalau enggak Kristen Demokrat, Sosial Demokrat gitu ya. Latar belakang hakimnya juga begitu. Tetapi mengapa dia dipilih? Publik tahu karena itu dilakukan secara terbuka. Kan ada proses seleksinya. Itu satu. Kemudian putusannya. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Jerman tidak pernah kontroversi? Pernah. Tetapi kontroversinya akademik. Akademik kontroversinya. Tidak kayak seperti ini. Misalnya orang tidak suka dengan pertimbangan putusannya ya. Karena bisa kan Pak Man dengan saya tidak selalu misalnya sama pertimbangan dalam segi mazhab hukum gitu ya. Anda misalnya sangat mengidolakan von Savigny dengan mazhab sejarahnya. Saya misalnya sangat positifis, sangat Hans Kelsen gitu. Pasti akan bertengkar kita. Betul. Nah, tapi pertengkaran itu sehat karena akademik kan. Semuanya berdasarkan. Betul. Tidak seperti sekarang ini. Itu yang kekecewaan saya. Itu yang jadi persoalannya ya. Berarti tadi saya mendengar ada kata dengan putusan yang setara atau lebih tinggi. Lebih tinggi di sini yang mana? Nggak ada kalau di Mahkamah Konstitusi. Kalau peradilan umum ada. Ada kan Mahkamah Agung. Kalau di sini nggak ada. Hanya dengan putusan berikutnya. Dengan oleh lembaga yang serajat atau yang sama kan. Iya itu. Dengan permohonan atau isi permohonan yang hampir identik sama. Iya dengan norma yang sama itulah. Norma itu kemudian berubah. Sebenarnya menarik sekali Pak Palguna karena memang ini salah satu tujuan dari Case Close atau channel ini adalah memberikan pembelajaran kepada publik. Biar publik paham dalam artian yang positif. Tidak a priori, tidak terpengaruhi, tapi betul-betul oleh narsum kayak Pak Palguna ini, mumpuni di semuanya ya. Kira-kira setelah proses ini berjalan Pak Palguna, setelah proses ini berjalan dengan banyaknya pendapat kayak tadi nepotisme lah, dipengaruhi oleh lembaga tertinggi atau kekuasaan tertinggi dan lain sebagainya. Berarti ini beban berat bangsa Indonesia yang dipikul oleh MK sebenarnya sekarang ya. Karena ini merupakan pekerjaan yang tidak gampang di sisa waktu ini karena 4 bulan, 5 bulan pemilu udah berjalan. Mudah-mudahan harapan kita ini bukan menjadi pemicu untuk sebuah persoalan besar untuk bangsa ini. Tetap kita mengamini apapun nanti kontestasi politik pemilihan presiden dan wakil presiden ini berjalan dengan baik. Sekarang saya sedikit masih berbau MK, tapi sedikit nyerempet ke politik juga, karena kita memang tidak bisa memisahkan. Nggak bisa. PDI Perjuangan sudah mengusung Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud ini kan mantan hakim MK. Di sini punya ada kesamaan. Sebagai orang sesama mantan ini, sesama mantan. Dan saya terus terang, saya pengagum Pak Mahfud juga. Saya juga. Jujur, saya mengakui. Saya mengagumi beliau dari pengamatan saya dari mulai menjadi Menhan tahun zamannya Gus Dur ya, betul. Sampai hari ini. Beliau sangat konsisten dengan keilmuannya, sangat konsisten dengan ideologinya, dan Muslim yang nasionalis dan sangat kental itu. Bagaimana pendapat Pak Palguna? Karena kemarin dalam sebuah diskusi ada suara minder atau minor terhadap Pak Mahfud. Pak Mahfud itu berani, tapi katanya tidak punya basis massa politik. Saya kurang setuju. Tidak punya duit mungkin ya. Tapi bagi saya, dengan investasi yang sudah diberikan oleh Mahfud MD selama ini, menurut saya itu melebihi dari uang yang dibutuhkan bagi seorang. Bagaimana pendapatnya Pak Palguna nih? Iya, kalau bagian pertanyaan ini adalah murni pendapat saya subjektif sebagai seorang sahabat dan mantan hakim MK, hakim MK yang pernah berinteraksi dan sampai terakhir belakangan ini juga saya berinteraksi cukup dekat dengan Profesor Mahfud MD. Saya melihat begini, suka atau tidak Pak Ban ya, kita harus mengatakan secara jujur bahwa sekarang ini kan masyarakat itu turun, kalau tidak mau dikatakan rendah sekali kepercayaannya kepada dunia hukum ya. Tetapi sekali lagi subjektivitas saya mungkin juga akan disetujui oleh
beberapa pemirsa case close yang lain seperti Pak Man sendiri juga yang tadi sudah mengatakan bahwa ada cahaya harapan yang dibawa oleh seorang Mahfud MD. Jika dia misalnya nanti terpilih dan kemudian diberikan Pak Mahfud juga kan dalam satu wawancara kemarin dengan apa itu ya, SCTP itu apa? Dia mengatakan bahwa salah satu kontraknya dengan yang dianukan dengan PDI Perjuangan kan andai kata dia terpilih dia akan diminta untuk memimpin urusan penegakan hukum kan. Nah, itulah cahaya yang saya katakan secercah cahaya yang diberikan oleh dicalonkannya Profesor Mahfud. Dan harapan besar bagi kita penegak hukum atau yuris kan. Betul. Nah, kedua, Pak Man juga menyinggung tadi. Yang menarik lagi, Profesor Mahfud ini kan berbasis Islam dan NU. Ya. Tapi buat saya yang menarik, yang lainnya itu adalah ini. Pemahaman keislamannya yang sangat kuat, tetapi kemudian dari analisis-analisis dan sikapnya dan pernyataan-pernyataan yang kita dengar selama ini, Profesor Mahfud itu justru memadukan antara Islam dan demokrasi, bukan mempertentangkannya. Inilah kualitas yang kemudian yang menurut saya yang bertemu dengan gagasan kebangsaan Indonesia ini sebagaimana yang dikatakan Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni 1945. Siapa bangsa Indonesia itu kan? Nah, ini kan pertemunya di situ. Nah, artinya ya kalau saya dipaksa untuk berkomentar subjektif, dipaksa dalam tanda petik untuk berkomentar subjektif terhadap Profesor Mahfud, saya harus mengatakan pilihan Bu Megawati kali ini tepat. Saya juga dari awal menyebutkan gitu. Bu Mega dalam membuat keputusan memilih Pak Mahfud sebagai wapres, yang itu adalah sebuah keputusan brilian. Brilian dan taktis karena masih dengan pakem lama antara demokrasi dengan nasionalis dan agama di sini digabungkan. Dan memang harus diakui ini putusan yang luar biasa sebenarnya. Ya, identitas bangsa Indonesia itu menurut saya kan itu. Dan itulah yang menjadikan saya mengatakan tadi Bu Mega kali ini pilihannya tepat. Ya, betul. Itulah luar biasa, artinya kembali ke prinsip-prinsip Bapak beliau sebagai pendiri bangsa ini ya, Pak Karno. Dan saya juga masih sangat tertarik dengan pola pikirnya. Mungkin itu juga yang menjadi teladannya Bu Mega. Seperti salah satunya Pak Palguna mungkin kita ingat, kalau dipilihnya Pancasila ini kan perdebatan yang luar biasa kan, karena di sana ada multi ras, multi agama dan lain sebagainya. Tapi Pak Karno memilih Pancasila ini sebuah keputusan yang jenius ya. Dan di samping itu ada sebuah kebanggaan lagi bagi saya dalam melihat keputusan itu. Kenapa beliau memilih Bhinneka Tunggal Ika di ekor burung Garuda? Itu kan pencerminan budaya Nusantara. Diambilnya dari kekawin Sutasoma yang diidentikan dengan Buddha dan Hindu kan. Mungkin ini juga menjadi pedoman Bu Mega. Semoga aja ini menjadi kenyataan dan Bu Mega tetap dapat mengemban marwah dari Pak Karno ya untuk melanjutkan PDI ini menjadi lebih baik. Kemudian keinginan dan harapan Pak Palguna dengan mudah-mudahan Pak Ganjar dan Pak Mahfud terpilih, apa saja yang diharapkan oleh paket ini, terutama Pak Mahfud MD dalam hal ini? Untuk mungkin kalau kita simpelkan berbicara, ke depan tidak ada putusan-putusan seperti ini di MK. Ya, mungkin begitu harapannya ya. Karena ini sangat debatable. Apakah seperti itu harapannya dengan terpilihnya nanti kalau Pak Mahfud jadi wapres gitu? Ini pertanyaan menarik nih. Saya pernah menjadi co-promotor disertasi dari seorang mahasiswa yang kebetulan dia adalah panitera pengganti di Mahkamah Konstitusi, namanya Edi Subianto. Beberapa tahun yang lalu ini saya sudah mengusulkan bahwa untuk menghasilkan putusan-putusan yang bagus, jadi kronologi berpikirnya atau konstruksi berpikirnya adalah untuk menghasilkan putusan-putusan yang bagus itu harus diisi oleh hakim-hakim hasil rekrutmen yang bagus kan gitu. Pasal 24C ayat 5 Undang-Undang Dasar Mahkamah Konstitusi mengatakan hakim konstitusi itu adalah
dia harus berintegritas, tidak tercela, adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, gitu kan? Nah, ini kemudian dijabarkan ke dalam, bukan dijabarkan, dia kemudian dirumuskan kembali, ditegaskan dalam pasal 19 dan 20 dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatakan rekrutmen hakim konstitusi itu harus dilakukan secara transparan dan objektif dan akuntabel. Hanya sampai di situ. Nah, persoalannya sekarang bagaimana breakdown dari prinsip semua itu tersebut itu. Objektif, transparan, dan akuntabel itu. Nah, ini menurut saya harus sama berlaku di ketiga cabang kekuasaan negara yang mempunyai kewenangan untuk mengusulkan hakim konstitusi. Dan hanya itu dimungkinkan melalui undang-undang. Dan andai kata misalnya nanti Pak Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud terpilih sebagai presiden, harapan saya adalah kan pembentuk undang-undang di Indonesia itu dua, DPR dan presiden. Keputusan bersama dari berdua inilah yang menghasilkan undang-undang. Harapan saya adalah lakukan perubahan terhadap undang-undang Mahkamah Konstitusi dengan membreakdown apa itu persyaratan hakim yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan itu dalam undang-undang. Nah, saya kira dengan itu publik akan menyaksikan bagaimana proses rekrutmen itu berjalan. Tidak akan melihat ini calon dari DPR, ini calon dari presiden, gitu. Tapi publik tahu bahwa di situ ada kepentingan. Cuma dengan hasil, dengan kriteria yang sudah objektif itu dan terbuka itu, publik melihat, oh, memang pantas dia menjadi hakim konstitusi. Keuntungannya kemudian, secara legitimasi hakim yang terpilih legitimate, demikian juga lembaga yang memilihnya, karena sudah tidak ada keraguan lagi, sebab dilakukan lewat proses yang bisa diikuti oleh publik dan transparan dan akuntabel itu yang menjelaskan dari pasal 19 dan 20 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu. Itu harapan saya kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud terpilih. Lakukan perbaikan deh di undang-undang ini. Hanya dengan cara itu menurut saya perbaikan putusan akan perubahan, terjadi. Perubahan lebih baik. Nah, Pak Palguna, sebagai pertanyaan terakhir ini, karena waktu pula yang harus memisahkan pertemuan kita, tapi sebenarnya saya sangat ingin berpanjang-panjang, tapi saya dimarah nanti sama redaksi ya. Apakah Pak Palguna pernah dimintain sebagai sahabat, sebagai mantan hakim MK oleh Pak Mahfud atau paket Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ini untuk memberikan usul saran seperti tadi, salah satu contohnya seperti tadi oleh mereka? Apa pernah diminta seperti itu? Belum sih. Diajak diskusi, ayo Pak Palguna kita diskusi tentang ini, tentang ini. Kalau sebelum dicalonkan menjadi presiden atau calon wakil presiden, kalau saya dengan Mas Ganjar, ya saya manggil Mas Ganjar gitu ya, ya sering sekali berdiskusi soal itu. Masih Gubernur Jawa Tengah ataupun ketika masih menjadi anggota DPR. Ya, jadi kan kami berteman lama lah gitu kan dengan. Kalau dengan Prof Mahfud, ya boleh dikatakan sering sekali berdiskusinya itu. Termasuk terakhir yang tidak saya sangka-sangka adalah ketika tiba-tiba beliau menelpon dan meminta saya jadi anggota tim gabungan pencari fakta untuk kasus di pembunuhan pendeta di Papua itu kan yang mengagetkan itu. Ya itu ya, tapi enggak tahu ya. Ya kalau misalnya saya dimintain pendapat itu sepanjang itu memang berguna, masa saya akan menolak gitu kan. Sebagai anak bangsa mempunyai kewajiban moral di sana. Itu kewajiban Pak Mahfud sendiri juga pasti akan melakukan hal yang sama. Saya tahu Anda juga kenal baik dengan Mas Ganjar gitu kan. Tapi kan kalau pertanyaan itu sudah pastilah. Cuma kalau apakah sudah pernah dimintain itu ketika ini setelah pasca pencalonan belum pernah. Kalau sebelum itu ketika masih sendiri-sendiri belum ada pencalonan resmi dari itu, ya kami seringlah berdiskusi. Ya kira itu. Ini ada pertanyaan tambahan lagi satu soal open legal policy. Ini perlu dijelaskan kepada publik. Seperti apa sebetulnya yang baik menurut Pak Palguna itu seperti gimana sih? Saya ingin mengatakan itu tadi sebenarnya sudah saya singgung. Yang namanya legal policy atau kemudian ditegaskan waktu masanya Prof Mahfud jadi ketua MK itu disebut sebagai open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Itulah materi undang-undang yang secara umum boleh dikatakan yang tidak boleh dimasuki oleh Mahkamah Konstitusi. Oh, hanya itu. Karena itu adalah kebijakan murni kebijakan pembentuk undang-undang yang tidak bisa kita nilai konstitusionalitasnya. Katakanlah misalnya, bagaimana kita mengatakan 40 tahun itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, 35 tahun atau 30 tahun itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi
biarlah perdebatan itu ketika menentukan usia pejabat publik misalnya, entah itu presiden, DPR, wali kota dan sebagainya, biarlah itu menjadi wilayah pembentuk undang-undang untuk mendiskusikannya. Kalau mau tahu reasoningnya mengapa 40 tahun, cukuplah itu dilihat risalah dari perdebatan ketika rumusan undang-undang itu dibuat. Yang itu nggak ada kaitannya dengan persoalan konstitusionalitas. Kecuali kalau konstitusi sendiri mengatakan secara tegas bahwa untuk menjadi presiden misalnya atau untuk menjadi anggota DPR itu minimal usianya segini. Ya itu kita tidak bisa tolak. Tetapi selama konstitusi tidak mengatakan itu adalah bagian dari open legal policy untuk undang-undang. Berarti sama dengan persyaratan di dalam Undang-Undang Nomor 174 tentang kedewasaan itu jelas ditunjuk angkanya ya. Beda lagi ya itu ya. Beda lagi anunya itu. Kalau kedewasaan itu kan jelas ditunjuk angkanya. Berarti di sini kan tidak ada kriteria yang menunjukkan itu. Berarti tidak ada kewenangan MK di sana. Ya, jadi tidak bisa MK itu menilai mengapa kemudian 40 tahun itu harus dikatakan unkonstitusional, tidak. Dan ini mohon maaf sebagai tambahan. Dan sebenarnya apa yang saya sampaikan ini sudah dikutip dalam pertimbangan hukum putusan yang menolak tadi itu. Yaitu bahwa ketika diperdebatkan di panitia ad hoc 1 Badan Pekerja MPR yang merancang rumusan perubahan undang-undang dasar itu memang sudah pernah diperdebatkan. Dan kesimpulan akhirnya adalah udahlah soal selanjutnya mengenai tata cara pemilihan presiden termasuk soal usia serahkan aja pada pembentuk undang-undang. Itu lebih tegas lagi dalam konteks historis perumusan pasal undang-undang dasar yang menyangkut soal presiden dan pemilihan presiden dan wakil presiden itu sudah dijelaskan oleh pembentuk undang-undang dasar sendiri bahwa silahkan itu adalah kewenangan dari pembentuk undang-undang untuk merumuskannya. Dan itu artinya pembentuk undang-undang dasar sendiri pada waktu itu tidak hendak membatasi syarat umur tertentu untuk bisa terpilih menjadi presiden atau wakil presiden. Berarti sudah menjadi polisi pembentuk undang-undang yang tidak perlu diinterpretasi lagi mestinya tidak perlu diperdebatkan apalagi dibawa ke MK kan seolah-olah itu pemahaman legal policy kan. Aduh luar biasa Pak Dewa Palguna, saya berharap suatu saat nanti kalau ada yang menarik lagi kami dari Case Close mengundang Pak Palguna untuk mengisi channel ini menjadi pembelajaran yang baik bagi publik ya. Dan pertemuan ini saya akhiri dengan menutup dengan Parama Santi. Om Santi, Om Santi, Santi Om. Santi Om. Thank you.